Setelah serbuan Hek Mo Ong yang mencuri kitab Im Yang Butek Chin Kong, berturut-turut terjadilah hal-hal yang luar biasa dan mengerikan hati An Lusan. Pada keesokan harinya, baru saja dia beserta yang lain-lain selesai mengubur jenazah Li Kong Hoat Ong dan sedang duduk berunding di dalam ruangan tengah. Tiba-tiba datang penjaga-penjaga di pintu depan, yang melaporkan dengan napas tersengal-sengal, bahwa ada seorang tokoh, pertapa wanita, yang sangat galak, dan memaksa masuk ke dalam benteng. Siapa saja yang menghalanginya lantas dirobohkan dengan amat mudah. An Lusan dan An Lukui bergegas keluar, diikuti oleh beberapa orang perwira. Betapa kaget hati mereka ketika melihat pemandangan yang amat aneh dan luar biasa. Seorang tokoh yang tua akan tetapi tubuhnya masih nampak sehat seperti tubuh seorang gadis berusia 18 tahun, jalan mendatangi. Tangan kirinya menggandeng seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang cantik mungil, tangan kanannya memegang sebatang ranting pohon yang panjang. Dia berjalan maju terus dan setiap kali ada prajurit yang hendak menghalanginya, dia menudingkan ranting itu kepada prajurit yang menghadang dan prajurit itu roboh sambil memekik keras dan ternyata bahwa prajurit itu telah tewas. Berdiri bulu tengkuk An Lusan saat menyaksikan keganasan dan kekejaman yang luar biasa ini. Siapakah iblis wanita ini, pikirnya. Cepat dia lalu mengeluarkan aba-aba untuk melarang orang-orang yang menghalangi majunya wanita pertapa itu. Dan dia sendiri lalu cepat mundur dan menanti di ruang tengah. Akan tetapi diam-diam dia menyuruh barisan panah mengurung tempat itu. Untuk bergerak apabila tokoh itu datang dengan maksud kurang baik. Sambil tersenyum-senyum mengejek, tokoh itu bersama anak perempuan tadi lantas memasuki benteng dan menuju ke ruangan besar di mana An Lusan duduk menanti. Dengan melihat bendera yang berkibar di atas ruangan itu, mudah saja bagi tokoh ini untuk mencari di mana adanya komandan benteng. Dia melangkah masuk dengan sikap tenang seperti memasuki rumahnya sendiri saja. Setelah masuk ke dalam ruangan itu, tokoh ini berdiri tegak dan memandang kepada An Lusan. Perwira ini segera berdiri dan menyambut dengan penghormatan. Akan tetapi sebelum dia membuka mulut, terdengar seruan nyaring. Hei, adik Cheng, kau di sini nih? Bukankah kau Kuancu? Jawab anak perempuan yang masih digandeng tangannya oleh tokoh itu. Kuan Chu yang kebetulan keluar bersama gurunya, melihat bahwa anak perempuan itu adalah Bun Sui Cheng, puteri dari Tio Lon Eng, segera menegur. Juga Gui Tin yang telah banyak merantau dan banyak sekali pengalamannya, ketika melihat tokoh itu, dia tersaruk-saruk maju menghampiri dan menjura. Dunia ini ternyata sempit sekali. Sehingga di ujung utara ini akan dapat bertemu muka dengan Kyubue Choali Sutai dari selatan. Tokoh itu nampak tertegun, kemudian ia mengerutkan keningnya. Tubuhmu sudah reyot dan lelah. Akan tetapi, matamu masih tajam sekali, Gui Siu Chai. Kita bertemu baru 1 kali ketika masih muda. Namun kau betul-betul tidak melupakan muka orang. Siapa yang dapat melupakan wajah dan bentuk badan Kyubue Choali Sutai dari selatan? Sementara itu, pada saat mendengar bahwa tokoh yang berada di depannya itu adalah Kyubue Choali, ular betina berekor 9, yang namanya amat terkenal dan ditakuti oleh semua orang Kang O, An Lusan menjadi terkejut sekali, sehingga dia merasa betapa belakang lehernya menjadi dingin. Ia cepat maju dan menjura. Tak taunya Lo Cianpe yang datang mengunjungi tempatku yang bobrok ini. Mohon banyak maaf. Karena Xiao Te tidak tahu maka tidak keluar menyambut. Anak buahmu sudah menyambut baik-baik, mengapa kau bersungkan? Lagi pula, siapa sih yang mengharapkan sambutan? Aku bukan kaisar. Maafkan. Bolehkah kiranya Xiao Te mengetahui apakah maksud kedatangan Lu Cianpue ini? Tidak bermaksud apa-apa. Hanya minta kau menyerahkan padaku kitab Im Yang Butek Chin Kek. Ini hebat. Jadi kitab itu sudah demikian digilai oleh orang-orang pandai di dunia. Untung aku telah mendahului mempelajari bagian ilmu perangnya. Bagaimana? Tiba-tiba Kyubue Choali mendesak sambil menggerak-gerakkan ranting di tangannya. Ternyata bahwa itu bukan ranting biasa, melainkan gagang sebatang pecut yang panjang dan halus sekali. Pecut itu terdiri dari 9 helai tali yang halus akan tetapi kuat dan merupakan senjatanya yang luar biasa.
Oleh karena tali-tali yang 9 helai ini bisa bergerak-gerak hidup bagaikan ular-ular kecil, maka dia lalu dijuluki ular betina berekor 9. Satu saja dari 9 helai tali ini ia gerakkan untuk menotok jalan darah, seperti yang diperlihatkan tadi terhadap para prajurit yang menghadangnya, cukup untuk membunuh seorang manusia. Dapat dibayangkan betapa hebat dan tingginya kepandaian tokoh ini. Lo Cianpei, sungguh kebetulan sekali. Kalau saja Xiao Te tidak sedang kehilangan guru Xiao Te dalam urusan ini, tentu Xiao Te sudah tertawa geli mendengar bahwa Lo Cianpei datang hendak minta kitab itu. Apa yang telah terjadi? Sepasang alis tokoh itu bergerak-gerak dan kedua matanya demikian tajam sehingga An Lushan tidak kuat untuk menentang lama-lama. Baru terjadi kemarin, Lo Cianpei. Kitab Im Yang Butek Chin Keng yang kau minta itu telah dirampas orang, dan suhuku Li Kong Hua Tong bahkan sampai tewas melawan orang itu. Lekas katakan, siapa yang merampasnya? Seru tokoh itu yang sama sekali tidak peduli tentang kematian Li Kong Hoa Tong. Dia adalah Hek Mo Ong yang tinggal di Hek Mo San. Gisiu Chai, betulkah demikian? Gui Tin hanya mengangguk dan diam-diam sastrawan ini tidak suka melihat sikap tokoh ini. Apalagi setelah dia melihat bahwa tokoh ini sudah membunuh banyak penjaga di luar benteng. Kiu Pue Choali hendak pergi, akan tetapi ternyata Sui Cheng yang tadi masih digandeng, telah melepaskan gandengan tangannya. Dan anak itu sekarang nampak bercakap-cakap dengan seorang anak laki-laki gundul. Sui Cheng, ayo! Kuan Chu cepat melompat lagi dan menuding kepada Kiu Pue Choali sambil berkata, "Mengapa kau begitu galak? Aku tidak suka melihat adik Cheng menjadi murid seorang yang galak. Ketahuilah, adik Cheng sudah diserahkan kepadaku untuk kujaga. Dan bila kau memperlakukan buruk padanya..." Kiu Pue Choali menengok dan memandang terheran-heran. Hebat sekali anak gundul ini, pikirnya. Dia lalu berbisik kepada Sui Cheng dan anak perempuan ini berkata, "Ingko Kuan Chu, guruku ini baik sekali kepadaku. Aku ingin tanya, betul-betulkah penuturan mereka tentang Hek Mo Ong?" Adik Cheng, biasanya orang yang tidak mudah percaya kepada orang lain itu mempunyai watak yang tak dapat dipercayai pula. Karena hendak mengukur watak orang lain seperti wataknya sendiri, maka dia selalu merasa khawatir kalau dibohongi orang. Parat gundul. Sekali dia menarik tangan muridnya, kemudian menggerakkan tubuhnya, berkelebatlah bayangannya dan lenyaplah tokoh ini dari hadapan mereka. Hebat. Celakalah Het Mok Ong kalau bertemu dia. Baru saja keadaan mereda setelah tokoh itu pergi. Tiba-tiba terdengar suara di atas genteng. Omi Tohut, Pinceng hanya datang mengganggu saja. Dan tiba-tiba genteng di atas ruangan itu pecah beterbangan. Lalu tubuh seorang Wesio yang gemuk seperti gajah menerobos turun dari lubang di atas genteng itu. Walaupun tubuhnya besar dan gemuk, hampir sama dengan tubuh Jeng Kim Jiu Kak Tong Taisu, akan tetapi ketika kaki Wesio ini menyentuh lantai sama sekali tidak terdengar suara apapun. Hek I Hui Mo. Terdengar Gui Tin berkata. Wesio ini segera menjura kepada sastrawan ini. Gui Siu Chai, kau masih tetap muda. Agaknya nasib akan menjodohkan kita sehingga tak lama lagi Pinceng akan berkumpul dengan Gui Siu Chai bersama mempelajari isi kitab. Setelah suaranya yang halus mengeluarkan kata-kata ini, mendadak dia menggerakkan tongkatnya ke depan An Lushan dan meja di depan An Lushan menjadi hancur sama sekali tertimpa tongkat itu, biarpun dia hanya memukulkan perlahan saja. An Lushan terkejut luar biasa dan mencelat ke belakang, bersiap sedia karena maklum bahwa dia kini berhadapan dengan tokoh besar dari barat, yaitu Wesio Tibet yang telah menyeleweng dan sekarang mengadakan permusuhan besar dengan Wesio Tibet aliran jubah kuning. Oleh karena penyelewengan inilah maka nama Hek I Hui Mo, iblis terbang berjubah hitam, amat terkenal. An Chiang Kun, Pinceng tidak mau membuang banyak waktu. Lekas kau serahkan Im Yang Butek Chin Keng kepada Pinceng. Celaka sekali. Kenapa hari ini aku betul-betul sial? Lo Shuhu, ketahuilah bahwa kemarin kitab itu sudah dicuri oleh Hek Mo Ong. Bahkan barusan tadi Kiu Bue Choali juga datang menanyakannya. Sekarang Kiu Bue Choale telah menyusul ke Hek Mo San.
Seperti juga Kyubue Choali tadi, kini Wesio itu berpaling kepada Gui Tin dan bertanya. Betulkah itu, Gui Xiuchai? Memang betul demikian. Baiklah, kau beristirahat dulu baik-baik di sini, Gui Xiuchai. Kalau sudah terdapat kitab itu, Pinceng akan menjemputmu di tempat ini. Sekali dia menggerakkan kakinya, tubuhnya yang gemuk itu telah melayang naik dan menerobos melalui lubang yang tadi. Celaka. Sekarang benar-benar hebat. Im Yang Butek Chin Keng sudah dikejar oleh demikian banyak orang lihai. Tidak ada harapan sama sekali bagiku untuk mendapatkan kitab itu kembali. Sesungguhnya, yang pertama kali mendapatkan kitab itu adalah suhunya, yaitu Li Kong Hoat Ong. Maka setelah suhunya itu meninggal, An Lusan menganggap kitab itu telah menjadi haknya. Kalau tadinya dia masih mengandung harapan besar untuk mengambil kembali kitab itu dari tangan Hek Mo Ong yang lihai. Tidak tahunya kini muncul banyak tokoh yang masih jauh lebih lihai dan berbahaya daripada Hek Mo Ong sendiri. Habislah harapannya dan diam-diam dia mengerling ke arah Gui Tin. Untuk apa sastrawan tua ini dibiarkan hidup? Ia harus mati. Kalau dia mati, biarpun seorang di antara tokoh-tokoh besar itu berhasil mendapatkan kitab Im Yang Butek Chin Keng, namun apa gunanya? Tak seorang pun selain Gui Xiuchai mengerti akan bahasa tulisan kitab itu. Kalau sastrawan ini dibiarkan hidup sehingga ada orang lain yang mampu membaca kitab rahasia itu, bukankah hal itu berbahaya sekali? Sekarang aku sudah punya barisan yang kuat dan siasat-siasat perang yang lihai. Apabila sampai ada yang mengerti rahasiaku ini, kemudian siasat-siasatnya itu dipecahkan orang, bukankah itu akan celaka sekali? Sementara itu, terdengar Kuan Chu mengomel. Benar-benar orang-orang tua itu sudah miring otaknya semua. Kitab palsu diperebutkan. Baru saja dia bicara demikian, Gui Tin membentaknya dan baru Kuan Chu sadar bahwa dia telah berbicara terlalu banyak. Ia menyesal sekali dan mendekap mulutnya sendiri. Akan tetapi An Lusan sudah bangkit dari tempat duduknya, lalu menghampiri mereka. Kuan Chu, coba katakan lagi apa artinya ucapan tadi? Kitab palsu? Apa maksudmu? Kuan Chu tak dapat menjawab, hanya berdiri memandang kepada komandan itu dengan mata terbuka lebar-lebar. Akan tetapi An Lusan sudah menaruh kecurigaan dan tidak percaya akan keterangan ini. Memang dia hendak mencari-cari alasan untuk melenyapkan guru serta murid ini. Dia memegang tangan Kuan Chu dan menekannya keras-keras. Hayo kau mengaku terus terang, benarkah kitab itu palsu? Kuan Chu merasa tangannya sakit sekali. Akan tetapi pada saat dia mengerahkan tenaga Luo Ekang yang selama ini dilatih menurut petunjuk kitab itu, mendadak An Lusan melepaskan pegangannya sambil berteriak kesakitan. Dari lengan anak itu seakan-akan menolak hawa yang panas sekali. Keparat, kau bahkan sudah mempelajari isi kitab itu ya? Hayo, lekas katakan terus terang. Kuan Chu hanya tertawa, dan suara ketawanya ini mengobarkan kemarahan komandan itu. Sekali dia mengayun tangannya, dada Kuan Chu telah dipukulnya. Bila menurut keadaan biasa, tentu dada anak ini akan pecah dan binasa di saat itu juga. Akan tetapi, tubuh anak ini hanya terlempar jauh dan kembali seperti ketika dia tertangkis oleh Hek Mo Ong, tubuhnya lalu membentur dinding. Tangkap mereka, cambuk sampai mereka mengaku tentang kitab itu. 5 orang tentara yang biasa menjalankan perintah menyiksa tawanan, atau lebih tepat disebut Algojo, segera menyerbu. Dan sebentar saja Gui Tin dan Kuan Chu sudah ditangkap, lalu diseret keluar. Seorang di antara mereka mengeluarkan sebatang cambuk hitam dan mulailah guru dan murid ini dihajar, dicambuki seperti 2 ekor binatang yang mogok kerja. Kuan Chu, carilah kitab aslinya. Kau pelajari baik-baik. Jangan seperti aku yang lemah. Kepandaian silat penting sekali agar dapat menghadapi orang-orang macam ini. Dan betapapun kuat tubuh Kuan Chu, tanpa memiliki ilmu silat, dia tidak berdaya. Pada waktu itu terdengar bunyi gembreng dan tambur dari luar benteng dan masuklah satu rombongan orang yang disambut dengan penghormatan besar oleh para penjaga. Penyiksaan terhadap Gui Tin dan Kuan Chu otomatis dihentikan. An Lusan bersama An Lui Kui nampak tergesa-gesa menyambut kedatangan tamu agung itu.
Ternyata bahwa yang datang adalah Menteri Lupin yang mendapat tugas dari Kaisar untuk menaikkan pangkat An Lusan. Dari jauh, Lupin melihat kakek dan bocah pengemis itu dicambuki. Maka begitu bertemu dengan An Lusan yang menjalankan penghormatan, dia lalu bertanya, "Siapakah mereka itu dan mengapa dicambuki?" Taijin, mereka itu adalah 2 orang penipu besar. Mereka adalah guru dan murid yang mengaku sebagai sastrawan dan yang kami perintahkan untuk menerjemahkan sebuah kitab kuno. Tidak tahunya mereka menipu kami dan menyatakan bahwa kitab itu palsu adanya. Kitab kuno? Apakah An Chiang Kun maksudkan bahwa kitab itu adalah Im Yang Butek Chin Keng? Pucatlah muka An Lusan mendengar ini. Taijin sudah mendengar pula tentang kitab itu. Agaknya semua orang tahu akan kitab itu. Tentu saja. Siapa yang tak mendengar akan kitab yang diperebutkan oleh semua orang di negeri ini? An Chiang Kun, apakah kau benar-benar sudah menemukan kitab itu? Kalau benar begitu, kenapa tidak kau antarkan ke kota raja? Menteri tua ini memandang penuh curiga dan selidik. Itulah Lu Taijin. Kami memang telah mendapatkan kitab, akan tetapi kami masih merasa ragu-ragu apakah kitab itu kitab yang asli, karena banyak kitab-kitab yang dipalsukan orang. Dan karena itu pula, kami segera memerintahkan kepada sastrawan tua itu untuk menerjemahkannya. Tidak tahunya, dia menipu kami, dan kitab itu dinyatakan palsu. Mana kitab itu? An Lusan menarik napas panjang. Kini dia merasa puas dan lega bahwa kitab itu telah dirampas orang. Jauh lebih baik kitab itu jatuh ke dalam tangan para tokoh Kang Ou daripada jatuh ke dalam tangan pemerintah. Ia kemudian menuturkan bahwa kitab itu telah dirampas orang. Menteri Lupin menghela napas dan menyatakan sayangnya. Lalu dia menyuruh orang membawa datang 2 orang pengemis yang disiksanya tadi. Setelah Guitin dan Kuan Chu diseret di hadapan Menteri Lupin, kebetulan sekali Guitin siuman dari pingsannya. Keadaannya sudah payah sekali, akan tetapi begitu dia melirik dan bertemu muka dengan Menteri Lupin, dia segera membuang muka dan meludah ke atas tanah. Lupin memandang dengan penuh perhatian. Bukankah kau ini Gui tuaku? Guitin tetap saja membuang muka dan pandangan matanya penuh hinaan terhadap menteri itu. Benarkah kau Guitin? Benarkah aku berhadapan dengan Gui tuaku? Aku tidak sudi berkenalan dengan manusia selu. Mendadak Guitin berkata dengan suara keras dan marah sekali sehingga kembali dadanya terasa sakit dan dia pun roboh pingsan. Lekas tolong dia. Dia adalah kenalan lama dariku. Hayo cepat tolong dan rawat dia baik-baik. Akan tetapi keadaan Guitin demikian parah sehingga dia tak pernah siuman lagi. Kecuali satu kali di tengah malam ketika dia meninggalkan pesan kepada Kuan Chu bahwa anak ini harus mencari kitab Im Yang Butek Chin Kong. Kuan Chu, untuk mendapatkan kitab itu, satu-satunya jalan hanya membaca dan mempelajari kitab sejarah yang masih kusimpan di dalam gua di hutan Siong di lereng Bukit Liangsan. Di dalam dusun di lereng bukit sebelah barat, asal kau tanyakan di mana tempat tinggal Gui Lokai, tentu semua orang akan dapat memberitahu. Gua itu kosong dan aku menyimpan peti besi di bawah tanah. Bukalah dan carilah kitab sejarah yang tulisannya sama dengan isi kitab Im Yang Butek Chin Keng. Kau pelajari sejarah itu, dan kemudian kau carilah kitab itu. Dunia kacau balau, kekerasan dan kekuatan selalu memegang peranan penting. Kalau tidak dilawan oleh kekerasan dan tenaga pula, kita tidak berdaya. Taatilah pesanku ini, Kuan Chu. Kuan Chu mengangguk-angguk sambil mencegah keluarnya air matanya. Ia tidak mudah terharu, tetapi melihat keadaan gurunya yang sangat dikasihinya ini, dia merasa kasihan juga. Guitin meninggal dunia dan berkat pengaruh Lupin, dia dimakamkan dengan pantas di dusun itu. Adapun Kuan Chu yang bersembahyang di depan makam bekas gurunya ini, merasa sunyi sekali. Setelah dia berhadapan dengan Menteri Lupin, Kuan Chu mendapat kenyataan bahwa wajah menteri ini benar-benar sangat agung dan mendatangkan rasa sayang. Gerak-geriknya halus seperti Gui Siucai dan amat peramah pula. Anak, apakah kau murid dari Gui tuaku? Benar, Pai Jin. Apa saja yang kau pelajari dari gurumu itu? Membaca,
menulis dan mempelajari syair-syair dan ujar-ujar kuno. Mendengar jawaban yang lancar serta melihat sikap Kuan Chu yang sopan santun, jujur, dan tidak merendah ini, Lupin merasa suka juga. Anak baik, siapakah namamu? Hamba Kuan Chu. Nama keluargamu? Hamba Shelu. Menteri Lupin tercengang. Siapa orang tuamu? Hamba tidak tahu. Nama dan syah hamba juga hamba terima sebagai pemberian orang lain kepada hamba. Aneh sekali. Siapakah orangnya yang memberi Shilu kepadamu? Hamba menerima Shelu itu dari pemberian seorang tua yang gagah perkasa, Hang Bin Shin Kai. Lupin benar-benar terkejut. Ang Bin Shin Kai? Masih ada hubungan apakah antara kau dan dia? Tidak ada hubungan apa-apa, Taijin. Hanya Ang Bin Shin Kai hendak mengambil murid kepada hamba, akan tetapi hamba tidak mau. Dia orang aneh, akan tetapi kau seorang bocah yang lebih aneh lagi. Dan namamu itu, Kuan Chu, pemberian siapa pula? Nama hamba diberi oleh seorang Hueshio gemuk bernama Kaktong Taisu. Benar-benar kau bocah aneh sekali. Masih sekecil ini sudah mengalami hal yang tidak sembarangan anak dapat mengalaminya. Diberisi oleh Ang Bin Shin Kai, diberi nama oleh Kak Tong Taisu, menjadi murid dari Gui Siu Chai. Kini kau bercakap-cakap dengan aku. Lu Kuan Chu, apakah kau tidak ingat lagi siapa adanya ayah bundamu? Ayah hamba adalah langit dan ibu hamba adalah bumi. Saudara-saudara hamba adalah semua manusia di dunia ini. Bukan main terharunya hati Lupin mendengar ini. Ia melambaikan tangannya dan ketika Kuan Chu mendekat, menteri tua ini lalu memeluknya dan mengelus-elus kepalanya yang gundul. Sebagaimana diketahui, Menteri Lupin hanya mempunyai seorang putera, dan seorang cucunya amat tidak berkenan dalam hatinya. Kuan Chu, marilah kau ikut dengan aku saja ke kota raja. Kau akan kudidik dengan ilmu kesusastraan. Dan sungguh pun aku tidak sepandai mendiang gurumu, akan tetapi kau akan berhasil dengan cita-citamu. Kau tinggallah bersama aku. Kau kuanggap sebagai cucuku sendiri, Kuan Chu. Terharu sekali hati Kuan Chu. Belum pernah ada orang yang sikapnya demikian halus dan ramah tamah kepadanya. Apalagi seorang pembesar tinggi seperti Menteri Lupin ini. Hamba boleh menyebut Kongkong kepada Taijin? Tentu saja, karena dalam pandanganku, kau adalah cucuku sendiri, Kuan Chu. Saking girangnya, Kuan Chu lalu menjatuhkan dirinya berlutut di depan menteri tua itu. Dan tak tertahankan pula 2 titik air mata kemudian mengalir turun ke pipinya yang kurus. Kongkong. Lupin juga merasa terharu, segera dipeluknya anak itu. Kau harus berganti pakaian, cucuku. Dan besok, kau ikut aku ke kota raja. Tidak, Kongkong. Tidak sekarang. Biarlah kelak aku akan mencari Kongkong. Sekarang aku mempunyai tugas lain yang lebih penting. Tugas? Kau? Tugas apa dan dari siapa, cucuku? Tugas yang telah dipesankan oleh mendiang Gui Lopek. Dan tugas itu adalah... Anak ini menengok ke kanan kiri, kemudian melanjutkan dengan perlahan. Tugas mencari kitab asli Im Yang Butek Cinken. Kembali untuk kesekian kalinya menteri tua itu tertegun. Kemudian dia menghela napas. Memang kau seorang anak ajaib. Benar-benar kau bocah ajaib. Baiklah, aku juga tahu bahwa orang-orang aneh seperti Ang Bin Shin Kai dan kau tak akan mudah dibantah. Kau pergilah, akan tetapi ingat bahwa aku selalu menanti kau sebagai kongkongmu. Sesudah berkata demikian, Menteri Lupin lalu memberi bekal sekantong uang emas kepada Kuan Chu dan memberitahukan An Lu San agar semua anak buahnya jangan mengganggu anak ini. Sesudah berpamit dan menghaturkan terima kasihnya, Kuan Chu bersembahyang lagi di hadapan makam Gui Tin. Lalu pergilah anak ini menuju ke Goa Liang San untuk mencari simpanan kitab-kitab mendiang gurunya.